evaluasi ekstrim dua. Baik, kita gali dan langsung dengan tanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rian Mahajano Official. Channelnya anak rimba belantara, anak gunung, anak sungai, yang akan selalu mencari dan menggali kekayaan alam Indonesia berupa gaharu, batu akik, batu permata, serta kekayaan alam lainnya. Baik, hari ini kita ngebulang lagi. Hari ini ngebulangnya untuk mengambil anakan ya, anakan dari pohon gaharu yang dipesan oleh saudara-saudara di daerah Buton, pohon gaharu Greenops ya. Jadi saya akan mengambil anakannya dan juga mengambil bunga-bunga untuk saya tanam di halaman rumah ya, seperti bunga-bunga ini yang menjadi intro dari video saya. Ini bunga-bunga ini saya akan mengambil anak-anakannya untuk saya tanam di halaman rumah ya, untuk diperbanyak supaya halaman saya menjadi rimbun dan bagus ya, penuh bunga. Bahkan anak-anakan gaharu juga akan saya ambil ya, seperti ini. Ini anakan pohon gaharu Greenops yang akan saya ambil. Ini teman-teman, untuk ini pesanan, buahnya saya sudah ambil separuh. Jadi saya akan mengambil kurang lebih 25 pohon dan bunga-bunganya juga untuk saya tanam di depan. Baik, kita langsung, namun tak lupa saya ingatkan kembali untuk terus mendukung channel saya dengan cara menonton, like ya, like, comment, and subscribe ya. Subscribe itu gratis karena tanpa dukungan Anda saya bukan apa-apanya. Baik, kita langsung melihat anakan gaharunya, anakan pohon gaharu Greenops ya, yang merupakan pesanan. Juga akan saya tanam juga di samping-samping halaman rumah saya ya, buat anak cucu ke depan ya. Jangan kita hanya merusak juga ya, jadi kita harus membudidayakannya juga. Baik, kita langsung melihat dan bekerja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bunga-bunga yang akan saya ambil untuk saya tanam seperti ini. Ini yang menjadi intro dari video-video saya. Kita akan ambil yang kecil-kecilnya ya. Ini sudah agak besar, sudah bunganya sudah terlalu tua. Jadi kita akan ambil yang seperti ini, yang belum berbunga. Ini masih kecil, kita akan ambil karena ini hanya menanam asal kenal tanah saja ya, sudah bisa hidup ya insya Allah. Namun kita awalnya itu kita jaga ya, kita siram dari pertama tanam. Dan pohon anakan gaharu Greenops ini teman-teman yang akan saya ambil, dan banyak sekali tumbuh ekstrim di sini ya. Karena memang masih ada satu pohonnya yang ternyata masih hidup ya, dan sudah hampir sebesar galon ya, yang menjadi induk dan bibit dari hampir semua pohon di sini ternyata, dan dibawa burung-burung ya, untuk menjadi bibit, dan banyak tumbuh ekstrim sekali di sini ya. Di sini nih saya perkirakan kalau saya jalan ke hutan yang luasnya kurang lebih tinggal 8 hektar ini. Ini hutannya sudah berbentuk 9 ya. Dari tempat rumah saya itu saya lihat hutannya itu sudah seperti nomor 9 ya. Dari saya prediksi sudah kurang lebih tinggal 8 hektar ya hutan ini tersisa. Karena sudah ditinggali oleh penduduk ya, warga ya, sudah dibuat rumah. Baik, saya akan menggali dan kita akan angkat dengan tanahnya ya. Kita akan angkat dengan tanahnya supaya waktu kita letakkan di polybag itu tidak mati ya. Kita usahakan akarnya itu tidak putus ya, patah ya, akar tunggak ya. Kita usahakan akar tunggaknya tidak terluka atau putus. Jadi kita angkat dengan tanahnya supaya langsung bisa hidup ya waktu kita dudukan di polybag. Baik, kita akan melihat kalau yang ini saya tinggalkan. Ini sudah menjadi calon bibit atau calon induk nanti di bagian sini. Kita akan cari yang sedikit pendek, yang ukurannya sekitar 30 cm ya. Kalau ini sudah sekitar 50-60 cm ya.
dan gubal-gubalnya yang kemedangan dari pohon-pohon bekas-bekas pohon-pohon induknya saya sudah angkut semua kemedangan, dan itu hanya menghasilkan kemedangan dan yang paling tinggi sabah ya. Untuk supir saya terus terang supirnya itu baru sedikit sekali ya, karena pohon gaharu di sini ini pernah ditebang ya, banyak ditebang oleh orang ya. Ada orang lain juga ternyata sebelum saya yang pernah masuk di sini dan menebang. Itu satu tunggul yang saya tinggalkan. Saya tinggalkan dulu karena itu masih kemedangan ya. Yang saya tebang itu dia sudah mati dulu waktu saya tebang ya. Dan banyak anakannya di situ. Itu kita tinggalkan juga untuk induk nanti di situ. Di situ anakannya sudah hampir 1 meter, sudah 1 meter tingginya ya. Baik, kita akan melihat yang anakan yang agak kayak bercabang supaya tidak terlalu tinggi kalau tumbuh ya. Dan hutan ini perlu saudara-saudara ketahui, hutan ini pernah terbakar ya, pernah terbakar sehingga merusak sekali ya gubal-gubal di sini ya, banyak merusak gubal-gubal gaharu yang terhambur di atas tanah, itu banyak rusak ya. Saya banyak dapatkan dan banyak rusak teman-teman. Yang ini mungkin kita akan gali. Ini teman-teman. Ini tingginya kurang lebih 40 cm dan cukup rimbun. Ini bagus, teman-teman bisa lihat. Tapi saya harus lihat dulu di sini apakah masih ada yang lainnya, karena ini juga saya akan simpang untuk induk yang di sini ya. Suatu saat. Karena di sini saya sudah jaga, saya sudah rawat setelah menemukannya, dan sudah tidak ada lagi yang berani menebang sembarangan. Dulunya banyak ditebang ya teman-teman, karena orang tidak paham tentang masalah pohon gaharu dan banyak ditebang. Dan pohon-pohon yang lainnya itu saya sudah banyak isi dengan serum buatan saya. Dan yang di bawah itu yang pertama saya isi itu alhamdulillah sudah hitam ya, sudah menyebar. Itu sudah 3 bulan. Ini teman-teman, saya sudah isi. Saya isi cuman dengan serum cuman 2 tempat ya. Ini teman-teman. Ini, dan sudah mulai hitam. Dan berhasil ya. Itu kalau tidak berhasil karena mungkin kemasukan air ya. Kemasukan air. Kalau alhamdulillah serum saya berhasil, dan yang tidak kemasukan air semuanya saya tebas, saya lihat alhamdulillah hitam ya. Hitam, di dalamnya hitam semua. Saya sudah coba yang 3 bulan di bawah. Itu sudah 3 bulan, saya biarkan aja dulu. Nanti saya akan ke Buton dulu, daerah Buton, karena daerah Buton itu sudah ribuan tahun tidak ada yang mencari ya. Ini pohonnya saya sudah isi ini dan saya biarkan aja. Daerah Buton itu sudah ribuan tahun ya, tidak ada yang mencari gaharu. Di sana yang mereka ketahui cuma gaharu buaya ya. Gaharu buaya. Baik, kita akan mencari yang banyak terdapat anakan ya, yang berdamping-dampingan ya. Situ satu, sana agak besar, itu usianya kurang lebih 5 tahun ya. Sudah cukup tinggi, tingginya sudah kurang lebih 3 meter 4 meter ya. Nah ini teman-teman, ini daunnya yang agak lebar. Ini daunnya agak lebar ya. Ini saya sudah isi dan saya biarkan aja dulu. Ini saya isi di 3 tempat ya, 3 tempat saya isi. Ini 1. Ini 1, 2, 3 ya. Dan saya biarkan sampai besar aja. Nanti saya double lagi isi setelah 3 bulan ke depan ya. Saya akan cari anakannya dulu. Ini cukup lumayan juga. Ini memang sudah berinokulasi secara liar sebelum saya isi. Sudah ada inokulasinya. Ini teman-teman.
Ini sudah ada inokulasi sebelum saya isi ya. Ini inokulasi liar ya. Sudah ada hitam-hitamnya di sini. Nah, ini. Baik, saya akan mencari anakan yang berdamping-dampingan ya. Supaya tumbuhnya di sini tidak terlalu berdempetan. Supaya bisa subur ya. Karena kalau di dalam hutannya sini kita biarkan aja, yang penting kita lihat rumput-rumput yang melilit, rumput-rumput tali yang suka melilitnya, kita bersihkan saja. Setiap kita masuk hutan kita bersihkan saja dari rumput-rumput yang melilit. Baik, kita akan melihat yang berdamping-dampingan. Di sini cukup banyak sekali teman-teman. Ini di sini ini satu tempat aja di area kurang lebih melingkar ini ya. Kurang lebih cuman 4x4 itu bisa tumbuh sekitar 12 pohon teman-teman. Ini dan berdekat-dekatan sekali, berdamping-dampingan seperti ini. Itu dua berdampingan. Anakan yang kecil saya sudah angkat karena terlalu berdampingan. Ini teman-teman, ini sudah berinokulasi secara liar ya. Sudah ada kerusakan ya pada pohonnya. Ini teman-teman, ini saya akan cabut mungkin karena terlalu berdampingan. Kalau yang ini sudah terlalu gede, walaupun berdampingan, ini saya tidak akan cabut lagi. Ini teman-teman. Jadi saya akan, dan yang di sini teman-teman, ini juga. Ini nih ternyata di bawah kan ini ada longsor sedikit di atas itu. Ada longsor sedikit. Jadi ternyata di bawah ini ada pohon induk ya. Ada pohon induk teman-teman. Dan ini nih tumbuhnya dari dalam sekali ini. Ini sudah tinggi sebenarnya, sudah besar. Karena tumbuh ini dari dalam, sekitar saya gali itu di situ lubangnya. Itu teman-teman, saya ikuti akarnya cukup jauh ya. Untuk saya gali, saya ambil ternyata cukup jauh. Dan itu kurang lebih ke dalam itu ada sekitar 3 meter ya. Akar dari pohon ini nih, pohon gaharu ini. Teman-teman, ini bukan pendek ini sebenarnya sudah tinggi, sudah 3 meter ini. Saya ikuti, tidak ada ketemu-ketemu. Ini dari dalam sana. Ini teman-teman. Ini batangnya. Batang ini bukan akarnya di bawah ini. Akarnya itu di lubang sana saya kejar ya. Gelap ya. Dan ini sudah agak sore teman-teman. Baik, saya akan mencari sana ada kecil. Tapi itu kita biarkan aja untuk yang di sebelah situ. Ini juga cukup banyak sekali ya. Tumbuh ekstrim. Kita akan mencari yang agak bercabang, yang bercabang 2 ya, 3 kalau ada, yang tingginya kurang lebih 30 cm. Ini nanti saya akan angkut karena terlalu berhimpitan. Ini teman-teman, tumbuh ekstrim sekali ya. Dan ini baru bertumbuh. Ini 1 ekstrim, 2, 3, 4, 5 berdamping-dampingan teman-teman. 6, 7, 8 berdamping-dampingan ya. Ini lagi 9 tumbuh, 10. Ini teman-teman, sangat banyak sekali ya yang baru tumbuh. Ini 11. Banyak sekali anakan ya. Dan anakan ini saya akan angkut. Kalau yang kecil-kecil begini saya biarkan dulu ya. Nanti agak besar dulu baru saya cabut yang berdamping-dampingan. Saya pindahkan atau saya kirimkan ke saudara-saudara yang memesan di daerah Buton, atau saya langsung akan turun mungkin bulan-bulan ini. Saya akan ke sana. Dan ini anak-anakan bunga yang akan saya angkut. Nah, ini masih kecil. Baik, kita mulai menggali. Teman, kita dapatkan yang tingginya kurang lebih 30 cm dan bercabang 2 seperti ini. Ini teman-teman, saya akan gali ini. Ini sudah mendekati maghrib ya. Karena kalau tanam di siang, di sini sudah mulai panas, namun hujan juga sekali-sekali. Ada hujan juga. Dan sekalian saya akan menggalinya. Jadi langsung saya tanam ya. Saya sudah siapkan tempat tanamnya dan polybag. Ini saya akan gali. Baik, kita gali. Ini teman-teman. Nah, ini
saya sudah gali. Sudah mulai malam ini, sudah masuk maghrib dan ini dalam hutan. Agak mendung juga. Jadi ini saya langsung angkat dengan tanahnya seperti ini supaya tidak mati ya. Tidak mati, langsung terus bertumbuh ya. Jadi saya angkat langsung dengan tanahnya seperti ini ya. Ini teman-teman. Nah, ini saya angkat langsung dengan tanahnya. Jadi ini langsung bertumbuh ya. Jadi tidak melukai daripada akar tunggak yang dimiliki oleh pohon gaharu ini ya. Ini teman-teman, saya sudah angkat. Ini langsung dengan tanahnya ya. Ini bisa kita bawa ke Buton, pesanan saudara-saudara di sana, supaya langsung bisa besar ya. Saya sudah pindahkan, kita kumpul. Sekalian kita angkut bunga. Kita angkut dengan tanahnya ya. Nah, ini bunganya teman-teman. Anakan bunga yang tadi yang sering menjadi intro dari video saya. Saya sudah angkut satu pohon gaharu, satu bunga ya. Kita langsung isi ya di tas kecil ini. Yang sering kita bawa ya. Jadi kalau gaharu saya bawa ini ya, ada tas satu untuk tas batu saya ya. Dan itu sudah sampai di daerah Buton. Nah, yang tadi saya angkut karena di sini sudah ada yang agak besar, sudah kurang lebih 1 meter. Ini sudah 1 meter lebih. Ini anakan di sini berdekatan dengan ini tadi ya. Jadi saya angkut yang kecilnya, yang 30 cm, saya tinggalkan yang 1 meter ini. Ini sudah cukup rimbun. Di sini dulu saya menemukan yang kemedangan akar ya. Ini tempat penggalian saya yang bekas tebangan orang ini teman-teman. Ini masih ada lubangnya. Dapat kemedangan saja ya di sini, akar kemedangan. Karena pohon gaharunya belum terlalu besar ya. Baik, kita ambil yang lain, sudah mau maghrib. Jauh dari rumah saya kurang lebih 400 meter ya. Di sini saya masuk ke dalam dan ini sudah maghrib. Nah, ini lagi teman-teman. Ini ada 2 cabang dan sudah kurang sehat, jadi saya harus angkut dari sini, saya pindahkan dan saya rawat di samping rumah ya, di halaman rumah. Ini teman-teman, saya akan angkut. Baik, karena sudah maghrib saya tinggal menggali yang ini, kita bawa pulang. Ini belum terlalu banyak kita temukan. Saya akan menggali yang ini dan kita pulang langsung ya, karena sudah maghrib. 400 meter saya jalan kurang lebih paling tinggi 5 menit ya untuk sholat maghrib. Baik, saya akhiri videonya. Terima kasih bagi saudara-saudara, para viewer di seluruh Indonesia, teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri videonya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.